Oke, assalamualaikum. Oke, hari ini Bu akan menyampaikan materi video 7 ini tentang identitas trigonometri. Ada yang mengulang sedikit rumusnya, ada juga rumus yang baru ya. Yang pertama di sini ada perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Ini udah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, di sini misalkan ada segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di B, terus sudut patokannya di sini sudut alfa, sisinya Ibu kasih nama X, Y, R. Nah, dengan mengingat yang kemarin, sindemi, kosami, tandesa, kalian bisa menentukan ini semua ya. Pasti bisa. Sin demi, depan per miring nih, depan per miring, Y per R, dan seterusnya. Pasti bisa. Oke, kemudian ada rumus identitas kebalikan. Kebalikan sama mengulang yang di atas, bahwa kosekan itu kebalikan dari sin, sekan itu kebalikan dari kos, kotangan itu kebalikan dari tangan, dan sebaliknya. Ya, tinggal mengulang dengan yang di atas. Kemudian ada identitas perbandingan. Perbandingan itu di mana tangan itu sama dengan sin per kos, berarti otomatis kotangan karena kebalikan dari tangan berarti kos per sin. Nah, ini yang baru nih. Yang baru ini adalah identitas Pitagoras. Sebenarnya untuk menemukan rumus identitas Pitagoras ini ada caranya, Nak. Cuman kalau dijelaskan di sini akan sulit ya. Jadi Ibu ambil rumusnya yang udah jadi saja ya. Baik, yang pertama adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Perhatikan cara penulisan kuadrat pada trigono. Ini sebenarnya sin kuadrat alfa ini sebenarnya adalah sin alfa dikuadratkan. Kalian bisa menuliskan dalam bentuk lain, misalnya gini, sin alfa dalam kurung kuadrat. Nah, itu sama dengan sin kuadrat alfa. Jadi kalau mau pangkatnya di belakang, berarti dia harus diletakkan dalam kurung, sin x-nya dikuadratkan. Tapi kalau mau tanpa kurung, maka kuadratnya harus diletakkan di tengah. Dan ini penulisan yang baku ya, yang dianjurkan penulisannya seperti ini. Jadi yang pertama, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, dari rumus 1 ini maka bisa menghasilkan dua rumus. Nah, kalau kita mau mencari sin kuadrat alfa, berarti sama dengan 1 cos kuadrat alfanya kita pindahkan ke kanan, berarti jadi dikurang cos kuadrat alfa. Begitu juga kalau kita mau mencari cos kuadrat alfa, itu berarti sama dengan 1 sin kuadrat alfanya kita pindahkan ke kanan, jadi dikurang sin kuadrat alfa. Yang berikutnya adalah 1 ditambah tangan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Sehingga kalau kita mau mencari tangan kuadrat alfa saja, berarti sekan kuadrat alfa. Nah, satunya pindahkan ke kanan, jadi dikurang 1. Satu lagi, 1 ditambah kotangan kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Maka untuk mencari kotangan kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurang, nah satunya pindahkan ke kanan. Oke, ini rumus sebagai modal kita untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal identitas trigonometri. Nanti Ibu kasih contoh soalnya ya. Oke, ini berikut contoh soal untuk membuktikan identitas trigonometri. Baik, yang pertama adalah buktikan bahwa sin x dikali cos x per tangan x itu sama dengan cos kuadrat x. Nomor 2-nya, sin x ditambah cos x kuadrat itu sama dengan 1 ditambah 2 sin x cos x. Perhatikan, soal buktikan bahwa ini kalau dalam ulangan biasanya berubah menjadi sederhanakanlah. Nah, misalnya kita disuruh sederhanakanlah bentuk ini, maka kalau kalian cari maka hasilnya menjadi ini ya. Jadi soal pembuktian bisa masuk ke dalam soal ulangan, tapi format soalnya diubah. Kalau dalam ini dibuktikan, maka kalau dalam ulangan itu soalnya menjadi carilah bentuk sederhana dari titik-titik. Nah, oke, kita jawab satu persatu ya. Nomor 1 dulu. Nomor 1, sin x dikali cos x per tangan x. Buktikan bahwa sin x dikali cos x per tangan x itu sama dengan cos kuadrat x. Nah, kita kasih nama dulu. Yang di sebelah kiri sama dengan kita sebut ruas kiri, yang di sebelah kanan sama dengan kita sebut ruas kanan. Kalian perhatikan antara ruas kiri dan ruas kanan mana yang paling sederhana. Nah, yang sederhana itu kita tentukan harus diam. Nah, jadi kalau kita lihat ruas kanan lebih sederhana, maka ruas kanan diam. Artinya ruas kanan tidak diapa-apakan. Nah, ruas kiri yang tidak sederhana dia yang bergerak.
Ini yang kita hitung, ini yang kita kutak-katik, ini yang kita olah supaya sama dengan yang kanan. Kalau sama berarti dia terbukti. Oke. Nah, berarti terlihat di sini yang tidak sederhana adalah ruas kiri, maka ruas kanan diam. Ruas kanannya tidak diapa-apakan. Maka kita akan mengolah ruas kiri supaya sama dengan ruas kanan. Oke, ruas kirinya kita olah ya. Sin X dikali cos X per tangan X. Nah, di sini kalian harus pandai-pandai mana yang harus diubah. Biasanya harus coba-coba nih, nak. Sin bisa kita ubah menjadi 1 per kosekan, cos bisa kita ubah menjadi 1 per sekan, tangen bisa kita ubah menjadi sin per cos sesuai dengan rumus yang tadi kita pelajari. Tapi tidak juga harus diubah semua, harus pandai-pandai. Kalau kita ubah semua justru nanti tidak akan sama dengan kanan. Makanya ini biasanya coba-coba ya. Ribut ya. Oke. Nah, di sini supaya langsung ke tujuan, sin dan cosnya tidak kita ubah, tetap sin X dikali cos X. Nah, yang diubah itu adalah tangan X. Nah, seperti yang udah kita ketahui, tangan X itu adalah sin X per cos X. Nah, yang pecahan kan yang ini di bawah, yang di atasnya harus kita buat juga menjadi pecahan. Berarti sin X dikali cos X per 1 dibagi sin X per cos X. Nah, pembagian pecahan kita ubah menjadi perkalian. Sin X dikali cos X per 1 dikali, nah ininya dibalikan, cos X per sin X. Nah, kalian perhatikan nih, sin X di atas, sin X di bawah kita coret. Tinggal yang tersisa cos X dikali cos X. Kayak X dikali X kan hasilnya X kuadrat. Maka kalau cos X dikali cos X hasilnya cos X kuadrat. Atau penulisannya nih kita tulis kan per 1, nak kan? Per 1 kan tidak ada ngaruh. Cos X kuadrat. Nah, kalau kita mau penulisan yang tepat, cos kuadratnya ditaruh di tengah. Kalau dalam trigono begitu ya, tidak boleh di belakang naruhnya. Jadi cos kuadrat X. Nah, cos kuadrat X sama tidak dengan ruas kanan? Sama kan? Nah, artinya terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, untuk soal yang nomor 2. Nomor 2 itu sin X ditambah cos X kuadrat itu harus kita buktikan sama dengan 1 ditambah 2 sin X cos X. Kalau kita perhatikan ruas kiri, ruas kanan, ruas kiri ini kan ada kuadrat-kuadratnya, sedangkan ruas kanan tidak ada pangkat 2-nya. Maka dikatakan ruas kanan lebih sederhana dibanding dengan ruas kiri. Maka yang diam tetap harus ruas sebelah kanan. Tapi ingat ya, nak ya, tidak semua soal sebelah kanannya yang sederhana, bisa saja sebelah kiri yang sederhana ya. Jadi ini ibu ambilkan yang sebelah kanan saja yang sederhana, karena biar kita bergeraknya dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri, karena kan bukan orang Arab. Kalau orang Arab iya nulisnya dari kanan ke kiri, kita kan orang Indonesia, jadi membuktikannya dari kiri ke kanan. Tapi ingat, tidak menutup kemungkinan bisa saja dari kanan ke kiri, yang kirinya yang diam. Oke. Perhatikan, maka yang diam itu 1 plus 2 sin X cos X ini jangan diapa-apakan. Yang akan kita ubah yang ini supaya menuju yang ini ya. Oke. Sin X ditambah cos X kuadrat, kalian ingat ini lagi. A ditambah B kuadrat, kan ada rumusnya A kuadrat. Nah, perhatikan ya, A kuadrat 2 kali A kali B itu 2AB. Kemudian B kuadrat. B kuadrat, atau kalau kalian mau cara lain, A tambah B dikali A tambah B, kalian kalikan pelangi, maka hasilnya ini. Kalau cara cepat sih gini, A tambah B kuadrat itu A kuadrat, kemudian 2 kali A kali B berarti 2AB, kemudian B kuadrat ya. Oke. Nah, anggap saja ini A, anggap saja ini B, maka gunakan rumus yang sama. Berarti sin X kuadrat, maka sin X kuadrat, ibu tulis dulu kuadratnya di belakang ya. Sin X kuadrat ditambah 2 kali sin X dikali cos X. Maka 2 sin X cos X ditambah cos X kuadrat ditambah cos X kuadrat. Oke, anggap saja ini A, ini B, ikuti rumus ini ya. Baik, nah ini penulisan yang benar, kuadratnya tidak boleh di belakang, kita simpan di tengah ya. Jadi sin X kuadrat itu sama dengan sin kuadrat X. Sama juga yang cos, kita pindahkan kuadratnya di tengah. Sebentar ya.
Oke, maaf tadi suami ibu pulang ya. Oke, baik, tadi sampai memindahkan kuadratnya ke tengah. Nah, sekarang perhatikan nak, kita ingat-ingat lagi ada rumus identitas trigono kita yang apa ya, yang Pitagoras. Yang Pitagoras, perhatikan. Nah, kita punya tuh ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kita manfaatkan ini. Maka yang ini tadi nih, sin kuadrat X cos kuadrat X kita dekatkan. Mana tadi tuh, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kita dekatkan. Tujuannya apa? Supaya sama dengan rumus identitas yang tadi. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 1 nih. Ingat, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ditambah ini sisanya tadi 2 sin X dikali cos X. Nah, maka hasil akhirnya adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 ditambah sisanya 2 sin X cos X. Nah, ini sama dengan ruas kanan tuh. Nah, berarti ruas kiri setelah kita olah sama dengan ruas kanan, berarti terbukti. Oke, nanti kita masuk ke soalnya. Ini soal untuk video 7, ada 2 soal. Buktikan bahwa, ini nomor 1, ini nomor 2. Ingat, kalau dalam soal ulangan nanti bisa ibu ubah soalnya menjadi gini. Sederhanakanlah bentuk sin X kali tangan X per sekan X. Maka kalau kalian cari, maka hasilnya sin kuadrat X. Atau ini, bentuk sederhana dari cos kuadrat X dikali 1 tambah tangan kuadrat X adalah, nah maka kalau kalian cari dan hasilnya benar, hasilnya pasti 1. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Soal video 7-nya nanti ibu fotokan, ibu kirimkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.